Polresta Gorontalo Kota mengungkap kasus narkoba dan TPPO di Kota Gorontalo melalui konferensi pers pada Selasa 17 Oktober 2023. Untuk kasus narkoba, pihak kepolisian meringkus satu residivis karena gunakan narkotika jenis sabu-sabu. Seorang residivis itu bernama Fandrian Maio alias Tata 33 tahun, berdomisili di Kecamatan Hulon Talangi, Kota Gorontalo. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Gorontalo, Husnul Puhi. Silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Yasi. Dapat kami laporkan bahwa pada hari kemarin Polresta Gorontalo Kota mengungkapkan dua kasus terkait kasus narkoba dan TPPO di Kota Gorontalo melalui konferensi pers pada Selasa 17 Oktober 2023. Untuk kasus narkoba sendiri, pihak kepolisian meringkus satu residivis karena gunakan narkotika jenis sabu-sabu. Seorang residivis itu bernama Fandrian Maio alias Tata, umur 33 tahun yang berdomisili di Jalan Jenderal Katamso, Kelurahan Donggala, Kecamatan Hulon Dalangi, Kota Gorontalo. Fandrian diciduk oleh kepolisian Kota Gorontalo di kamar kosnya yang bertempat di Jalan Gunung Soputan, Kelurahan Siendeng, Kota Gorontalo pada Selasa 10 Oktober 2023. Kapolresta Gorontalo Kota Kombes Pol Ade Permana mengatakan, berdasarkan informasi yang didapatkan, tim Satres Narkoba mencoba mendalami kebenaran atas penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh tersangka, sehingga pihaknya berhasil menemukan tersangka di kamar kosnya sekitar pukul 13:10 waktu Indonesia Tengah pada siang hari. Saat ditemukan, ternyata tersangka juga sudah pernah menjalani hukuman yang sama, yaitu di 2018. Menurut keterangan Fandrian kepada pihak kepolisian bahwa obat-obatan terlarang yang digunakan itu didapatkan dari rekannya bernama Agus yang berdomisili di Sulawesi Tengah. Agus merupakan rekan Fandrian yang ia kenal sejak mendiami lapas Gorontalo. Saat melakukan penahanan terhadap tersangka, pihak kepolisian pun menemukan sejumlah barang bukti. Tersangka juga telah mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan oleh polisi itu adalah barang miliknya. Adapun sejumlah barang bukti yang ditemukan sebagai berikut. Satu pembungkus rokok yang memiliki isi di dalamnya, 10 saset plastik kip berisi sabu-sabu, satu saset kip kosong, dan 2 lembar tisu. Dari hasil uji BPOM Gorontalo, barang bukti yang digunakan oleh tersangka itu positif mengandung metamfetamin atau sabu-sabu. Dijelaskan Kombes Pol Ade Permana bahwa sabu-sabu yang dimiliki Fandrian itu hanya digunakan untuk dirinya sendiri. Untuk dijual ataupun tidak, itu pihak kepolisian sementara mendalami hal tersebut. Atas perbuatan yang dilakukan Fandrian ini, ia terjerat hukuman pasal 112 ayat 1 subsidiar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan juga subsidiar pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun bagi pengguna narkotika golongan 1. Adapun untuk kasus TPPO sendiri yang dirilis pada hari Selasa kemarin itu adalah seorang ibu rumah tangga bernama Hasnawati Tantu ditetapkan sebagai tersangka atas kasus ini, di mana Hasnawati merupakan pemilik salon dan memperdagangkan 6 orang korban melalui salonnya yang berkedok pijat refleksi. Hasnawati merupakan warga yang berdomisili di Kelurahan Winenet 1, Kecamatan Air Tembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Menurut keterangan polisi, bahwa Hasnawati tercatat sebagai pemilik sekaligus pengelola Salon Ella, sebuah salon kecantikan dan pijat refleksi. Salon Ella diketahui bertempat di Jalan Kasuari, Kelurahan Heledula Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Salon tersebut dijadikan sarang prostitusi oleh Hasnawati dan terdapat 6 orang yang dijadikan korban olehnya. Dengan mendapatkan informasi dari masyarakat, Satreskrim Polresta Gorontalo Kota berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang berkedok salon pijat refleksi tersebut. Kapolresta Gorontalo Kota, Kombes Pol Ade Permana pun menjelaskan bahwa pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat. Pihaknya menerima informasi tentang adanya dugaan TPPO di salon pijat refleksi milik Hasnawati tersebut. Tim Raja Wali pun Satreskrim tim Raja Wali dari Polresta Gorontalo Kota kemudian melakukan penggerebekan terhadap salon tersebut pada Rabu 11 Oktober 2023 sekitar pukul 20.55 waktu Indonesia Tengah. Saat penggerebekan, polisi berhasil mengamankan 6 orang karyawan dan bersama pemilik salon. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa salon tersebut memang digunakan untuk praktik prostitusi. Tersangka mencari keuntungan dari para karyawan ataupun terapis dengan meminta uang kamar Rp100.000 per kamarnya dari tarif pelayanan tiap tamu. Adapun untuk tarif pelayanan tiap tamu, terapis mendapatkan uang sebesar Rp250 hingga Rp500.000.
Dari hasil gelar perkara ini pihak kepolisian menetapkan pemilik salon Hasnawati Tantu sebagai tersangka. Hasnawati pun saat ini diancam dengan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, di mana pasal 2 ayat 1 nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang TPPO. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, tipu muslihat, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan yang memberatkan, atau dengan pemberian atau penerimaan imbalan atau manfaat baik dalam bentuk uang maupun barang untuk tujuan eksploitasi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah. Demikian rekan Yasi yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Dan wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Kapolresta Gorontalo Kota, Kombes Pol Ade Permana. Berikut tayangannya untuk Anda. Kota Gorontalo, itu tepatnya pada tanggal 11 hari Sabtu pukul 20.53. Dan ini sebetulnya juga sudah ada masukan dari masyarakat yang cukup meresahkan. Kemudian kita amankan 6 korban, yaitu inisial IH umur 30 tahun, inisial YK ini umur 30 tahun, inisial R atau C umur 47 tahun, inisial OV umur 43 tahun, inisial WK umur 34 tahun, inisial UM umur 41 tahun. Dan ini rata-rata tersebar tidak hanya berasal dari Kota Gorontalo saja, ada dari provinsi-provinsi sebelah. Dengan modusnya di sini salon adalah dengan berkedok pijat refleksi. Namun ada 2 tipe atau 2 jenis pijat. Yang pertama pijat refleksi, pijat biasa dengan tarif 250 per jam, dan pijat full body yaitu sebanyak 400.000 untuk sekali pelanggan dan 1 jam. Demikian. Kalau korbannya itu Pak, apa ada yang dari Sulawesi Utara atau bagaimana? Betul, jadi ada berbagai tempat juga tempat tinggalnya. Dan kami tetapkan sebagai tersangka yaitu pemilik salon dengan inisial HT umur 42 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kelurahan Winenet 1, Kecamatan Air Tembaga, Kota Bitung. Nah, ini juga pendatang di Kota Gorontalo. Dia membuka usaha di sini dan ternyata juga tidak hanya pijat biasa, tapi juga ada pijat lainnya. Keuntungan yang didapatkan dari pas ini? Keuntungan? Ya. Ini sudah berlangsung selama 5 bulan, ya. Keuntungannya dia dari 400 ini dia minta 100. Jadi setiap dia 400, dia ambil 100 dari setiap orang korban ini. Kita kategorikan sebagai TPPO di sini. Sehingga kita terapkan di sini pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun penjara, maksimal 15 tahun. Dengan denda paling sedikit 120 juta dan paling banyak 600 juta rupiah. Total tersangka berapa orang? Tersangka hanya 1, dengan korbannya yang dia dagangkan, dia jual itu sebanyak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.